Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas karya-karya agung dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang terkompilasi dalam kitab Ruhani Hazain. Dan untuk episode kali ini, kita akan membahas satu buku yang baru, yakni berjudul Hamamatul Busyra, buku yang ketiga di dalam jilid yang ketujuh. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita, yakni Bapak Maulana Atul Ghalib Yudi Hadiana. Ada baiknya kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik pemirsa, tadi saya sampaikan bahwa buku yang akan kita bahas adalah buku ketiga dari jilid ketujuh dan merupakan buku terakhir dalam jilid ini. Sebagaimana dua buku sebelumnya yakni Tuhfai Baghdad dan Karamatus Shodiqin juga berbahasa Arab, dan buku ini juga dituliskan oleh Hadrat Masih Maud dalam bahasa Arab. Sedikit saya ulas kembali, Hadrat Masih Maud menuliskan buku Tuhfai Baghdad untuk seorang Arab berasal dari Baghdad yang waktu itu mengunjungi Hyderabad. Dan sedangkan Karamatus Shodiqin beliau tulis ditujukan untuk Husain Batalwi, yang dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Husain Batalwi ini meragukan kemampuan bahasa Arab Masih Maud dan sekaligus menganggap Hadrat Masih Maud tidak memiliki kemampuan untuk menafsirkan Al-Quran. Baik, bagaimana dengan buku Hamamatul Busyra ini? Mari kita mulai diskusi kita dengan narasumber. Bapak, tadi saya sudah sampaikan kalau Tuhfai Baghdad terhadap seseorang yang datang dari Baghdad ya, dari Baghdad. Kalau buku Karamatus Shodiqin terhadap ditujukan kepada Maulvi Husain Batalwi, Husain Batalwi. Dan bagaimana dengan Hamamatul Busyra? Kepada siapa buku ini ditujukan? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas secara lebih lanjut berkenaan dengan latar belakang dan tujuan penulisan buku ini, sebagaimana tadi disebutkan, Hamamatul Busyra ini adalah buku ketiga dari Ruhani Hazain jilid yang ketujuh. Di sini judulnya lengkapnya ya, ada Hamamatul Busyra ila ahli Makkah wasulaha umil qura. Jadi judul lengkapnya seperti itu. Artinya adalah merpati yang membawa kabar suka ya kepada ahli Mekah atau penduduk Mekah dan orang-orang soleh di Ummul Qura. Ummul Qura itu ya nama lain dari kota Mekah juga. Nah, jadi ini judul lengkapnya dari buku Hamamatul Busyra ini. Nah, kemudian pada bagian covernya di sini Hadrat Masih Maud alaihissalam selain menuliskan judul, beliau pun menuliskan dua bait syair di dalam bahasa Arab. Saya bacakan terlebih dahulu syair yang ditulis oleh beliau di dalam cover atau halaman pertama ya buku ini. Beliau menulis Hamamatuna tatiru birishi syaukin. Artinya adalah merpati kami terbang dengan bulu-bulu ya, bulu-bulu yang syaukin itu kerinduan ya, membawa kerinduan atau kecintaan. Kemudian wafi min qoriha tuhapus salami. Dan pada paruhnya terdapat hadiah salam. Jadi di paruhnya terdapat hadiah salam. Kemudian pada bait yang kedua beliau menulis ila watanin nabiyyi habibi rabbi, kepada negeri sang nabi yang merupakan kekasih dari Tuhanku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalimat terakhir beliau menulis wasayyidi rusulihi khairil anami, dan pemimpin rasul-rasulnya, yaitu pemimpin rasul-rasul Allah, orang atau makhluk yang merupakan makhluk terbaik atau orang terbaik. Nah, jadi ini bagian cover buku Hamamatul Busyra yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan tadi, mengapa buku ini ditulis dan untuk siapa ya? Seperti itu ya pertanyaannya. Jadi latar belakang penulisan buku ini adalah adanya seorang Arab ya yang bernama Tuan Muhammad Ahmad. Beliau ini tinggal di Mekah. Lalu pada suatu saat beliau ini berkunjung ke Hindustan. Nah, pada saat beliau berkunjung di Hindustan, beliau mendapatkan informasi mengenai pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sebagai Al-Masih Al-Maud atau Al-Masih yang dijanjikan. Yeah.
Nah, setelah itu kemudian beliau datang secara langsung ke Qadian, berjumpa dengan Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan di situ menggali lebih dalam, sehingga setelah berdiskusi dan datang langsung, beliau mendapatkan taufik untuk percaya dan berbeat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Nah, setelah beliau menerima Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, beliau berbeat, kemudian beliau kembali ke tempat tinggalnya yang berada di kota Mekah. Nah, di sana kemudian beliau berdiskusi dengan sahabat-sahabat, dengan orang-orang yang berada di sekitar beliau berkenaan dengan Hadrat Masih Maud, pendakwaan beliau. Pada intinya beliau bertablik. Lalu beliau menyampaikan pesan-pesan tablik ini kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Tuan Ali Ta'i, ya. Nah, beliau, yaitu sahabat beliau ini terkesan, nah sehingga menyampaikan kepada Tuan Muhammad Ahmad ini agar menulis surat, ya, kepada Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Akhirnya Tuan Muhammad Ahmad menulis surat dari Mekah kepada Hadrat Masih Maud, dan isi suratnya itu adalah permintaan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam untuk mengirimkan beberapa buku yang beliau tulis, tentunya buku di dalam bahasa Arab, ya, dikirimkan ke alamat sahabat dari Tuan Muhammad Ahmad ini, yaitu Tuan Ali Ta'i tadi. Nah, sahabat Tuan Muhammad Ahmad ini siap untuk membagikan atau menyampaikan buku-buku kiriman dari Hadrat Masih Maud ini kepada orang-orang di sana untuk menyampaikan pesan tabligh Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam kemudian untuk menjawab surat dan permohonan dari Tuan Muhammad Ahmad, maka beliau menulis surat secara lebih panjang, ya. Beliau menulislah buku ini, yaitu buku Hamamatul Busyra ini, sebagai jawaban atas permintaan dari surat yang ditulis oleh Tuan Muhammad Ahmad tadi. Jadi permintaan yang disampaikan oleh Tuan Muhammad Ahmad ini meminta buku-buku Hadrat Masih Maud untuk dikirimkan ke sana. Namun Hadrat Masih Maud sengaja menulis buku ini untuk dikirimkan ke sana. Ya. Mungkin dari kita bisa simpulkan nama Hamamatul Busyra yang diartikan tadi adalah merpati pembawa kabar suka, merpati ikon membawa kabar, ya, menyampaikan kabar. Artinya buku ini menjadi merpati bagi orang Mekah untuk sebagai kabar suka, memberikan kabar suka yang melalui kedatangan buku ini akan membawa kabar suka bagi orang-orang di Mekah. Betul. Kurang lebih seperti itu, ya, Pak. Ya. Kalau dari judulnya. Nah, kemudian sebelum kita akan membahas mengenai buku ini, bisa Bapak sampaikan apa sih poin-poin penting yang dibahas di dalam buku ini? Ya, baik. Sedikit lagi sebelum kita coba sebutkan poin-poin utama atau garis besar pembahasan di dalam buku ini. Tadi sedikit terlewat. Jadi buku ini atau jawaban ini, ya, ditulis oleh Hadrat Masih Maud itu pada tahun 1893, ya. Nah, itu ditulis, namun kemudian diterbitkannya itu beberapa bulan setelahnya, yaitu tepatnya bulan Februari tahun 1894. Nah, kemudian garis besar dari pembahasan atau tulisan Hadrat Masih Maud di dalam buku ini setidaknya ada 4 bagian penting. Yang pertama, di dalam buku ini Hadrat Masih Maud membahas berkenaan dengan dalil-dalil yang menegaskan mengenai kewafatan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian yang kedua, selain dalil-dalil tadi, Hadrat Masih Maud pun beliau menyebutkan atau membahas berkenaan dengan bantahan-bantahan terhadap akidah atau keyakinan bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu sampai sekarang masih hidup di langit. Nah, jadi bantahan-bantahannya pun beliau tulis dalam buku ini. Kemudian yang ketiga, beliau juga membahas di dalam buku ini berkenaan dengan kedatangan kembali Al-Masih Ibnu Maryam sesuai dengan nubuatan-nubuatan di dalam hadis Rasulullah SAW dan juga tanda-tanda terkait dengan kedatangan beliau itu. Nah, kemudian pada bagian yang keempat, yang penting juga, Hadrat Masih Maud di dalam buku ini membahas berkenaan dengan jawaban-jawaban terhadap keberatan-keberatan yang dilontarkan oleh orang-orang terhadap beliau di dalam berbagai aspek, ya. Keberatan-keberatan itu kemudian beliau berikan jawaban-jawabannya di dalam buku ini, ya. Oke, ada 4 poin yang dijelaskan secara jelas di dalam buku ini, ya. Saya coba highlight sedikit mengenai dalil kewafatan Hadrat Isa alaihissalam, ya, Pak, ya. Yang kedua adalah bantahan terhadap akidah yang mengatakan Hadrat Isa itu masih hidup. Ya. Sebenarnya itu masih sejalan, lebih menekankan mungkin, ya, Pak, ya. Hadrat Masih Maud memberikan penjelasan mengenai hal ini. Kemudian setelah dibantah bahwa Hadrat Isa itu sudah wafat, sudah ditekankan bahwa Hadrat Isa itu telah wafat dengan memberikan bantahan-bantahan terhadap dalil-dalil
masih hidupnya beliau tersebut, lalu baru kemudian menjelaskan mengenai kedatangan Isa Al-Masih yang dijanjikan. Betul. Isa Al-Masih yang dijanjikan. Dan yang keempat, ini masih runut sebenarnya kalau kita melihat ya, bagaimana beliau menjawab terhadap keberatan-keberatan yang ditunjukkan terhadap wujud beliau. Mungkin sebagai Al-Masih yang dijanjikan sebagai Masih Maut, dan mungkin terhadap keberatan-keberatan lainnya. Itu 4 poin yang dijelaskan di dalam buku ini. Nah, melihat 4 poin ini, beberapa hal sudah kita bahas. Di dalam buku Hazrat Masih Maud, kita kan membahas buku-buku Hazrat Masih Maud sebelumnya. Dan saya akan mengambil beberapa hal yang menarik untuk kita bahas dalam buku ini. Setidaknya ada 2 hal yang saya ingin tanyakan ke Bapak. Yang pertama, mengenai di sini dijelaskan bahwa orang-orang bertanya kenapa Hazrat Masih Maud itu sudah muncul saat ini, sedangkan salah satu tanda kedatangan Masih Maud itu adalah seorang Masih yang dijanjikan itu akan datang menjelang kiamat. Sedangkan tanda-tanda kiamat itu seperti Dajjal, Yajuj Majuj, dan Dabatul Ard itu belum muncul. Nah, tanda-tanda ini belum muncul, kenapa seorang yang dijanjikan itu sudah bisa dikatakan muncul? Nah, ini bagaimana penjelasannya menurut Hazrat Masih Maud? Nah, Hazrat Masih Maud di dalam buku ini beliau memberikan penjelasannya ya. Jadi dalam menjawab pertanyaan ini beliau menuliskan di sini bahwa sebenarnya tanda-tanda kiamat itu terdiri dari 2 bagian atau 2 jenis ya. Yang pertama itu tanda-tanda kecil atau tanda-tanda sugro. Kemudian yang kedua itu tanda-tanda yang besar atau tanda-tanda kubro. Hazrat Masih Maud menjelaskan bahwa tanda-tanda yang kecil ini terdiri juga dari 2 bagian. Sebagiannya itu ada yang tergenapi secara zahiriah, secara harfiah, secara letterlek. Kemudian ada sebagian lagi yang tergenapi secara majazi gitu ya. Ini adalah berupa kiasan. Nah, sedangkan tanda-tanda yang merupakan tanda kubro atau tanda yang besar, Hazrat Masih Maud memberikan sebuah penegasan di sini bahwa tanda-tanda itu tidak bisa tergenapi secara zahiriah atau secara harfiah, secara letterlek sebagaimana kalimat-kalimat yang ada di dalam nubuatan atau di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tersebut. Tidak bisa. Nah, lalu mengapa tidak bisa? Hazrat Masih Maud menjelaskan kemudian di sini, karena kalau kita mengartikan tanda-tanda kubro atau tanda-tanda besar untuk terjadinya kiamat, tanda-tanda besar itu yang termasuk tanda-tanda besar itu tadi munculnya Dajjal, kemudian Yajuj dan Majuj, lalu Dabatul Ard. Nah, ini masuk ke kategori tanda-tanda besar. Nah, jika kita mengartikan tanda-tanda itu secara zahiriah, secara harfiah, secara letterlek, maka ini akan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, sebagai salah satu contoh di sini ada mengambil satu ayat Al-Qur'an ya, surat Al-Hajj ayat 56. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan." Nah, artinya adalah orang-orang kafir itu akan senantiasa berada di dalam keraguan-raguan terhadapnya hingga atau sampai saat ketika kiamat atau as-sa'ah itu datang secara tiba-tiba. Nah, ini adalah ayat Al-Qur'an yang memuat nubuatan. Nubuatan apa yang ada di dalam ayat ini? Hazrat Masih Maud sampaikan yang pertama bahwa sampai hari kiamat tiba atau datang terjadi secara tiba-tiba akan tetap ada orang-orang kafir. Nah, kemudian yang kedua, selain orang-orang kafir itu akan tetap ada sampai hari kiamat, di dalam diri orang-orang kafir itu pun akan tetap ada keraguan-raguan. Nah, ini nubuatan yang ada di dalam ayat tersebut. Nah, kaitannya kemudian jika kita mempercayai atau jika tanda-tanda besar mengenai kiamat tadi, contohnya misalkan pintu-pintu langit terbuka, lalu muncul Yajuj dan Majuj dengan bentuk yang aneh gitu kan, lalu kemudian keluarnya Dajjal, keledainya pun sangat luar biasa dijelaskan di dalam hadis bahwa telinganya pun kalau pada umumnya ya, telinga keledai itu kan hanya paling 1 jengkal jaraknya, tapi jarak keledainya Dajjal ini bisa sampai 70 hasta gitu, dari satu telinga ke telinga yang lain. Nah, itu diterangkan di dalam hadis. Kemudian muncul Dabatul Ard tadi, yang kemudian Dabatul Ard ini akan memberikan tanda pada wajah orang-orang beriman, akan mencerahkan wajah orang-orang beriman dan akan membuat wajah orang-orang kafir ini gelap. Kemudian ada tulisan kafir di jidatnya. Lalu kemudian tanda bahwa Al-Masih yang dijanjikan itu akan turun dari langit, pintu langit kemudian terbuka, Al-Masih akan turun bersama dengan malaikat.
turun ke bawah. Nah, jika ini tergenapi secara zahiri, secara letterak seperti itu, lalu kemudian orang-orang termasuk orang kafir menyaksikan tanda itu zahir dengan cara seperti itu, maka keraguan-raguan itu sama sekali tidak akan lagi tersisa. Orang-orang tentu akan percaya. Orang-orang akan meyakini Nabi Isa alaihissalam, orang-orang akan meyakini keberadaan malaikat, dan tidak ada lagi keraguan-raguan mengenai Allah Ta'ala. Karena dia bisa menyaksikan langsung bagaimana Nabi Isa alaihissalam turun bersama dengan malaikat ke bawah, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang itu akan langsung percaya. Nah, seperti itu. Jadi tidak akan ada lagi keraguan, tidak akan tersisa lagi kekafiran. Maka bertentangan dengan ayat ini. Nah, maka otomatis bertentangan dengan ayat tadi, karena ayat tadi menegaskan bahwa kekafiran itu akan tetap ada di dalam diri orang kafir akan tetap ada dan akan tetap ada keraguan di dalam diri mereka pada saat hari kiamat. Nah, sampai kiamat datang secara tiba-tiba. Nah, sedangkan kalau tandanya zahir seperti itu, keraguan tadi akan hilang, akan langsung percaya. Itu yang pertama, bertentangan dengan ayat Al-Quran, maka tanda itu tidak bisa zahir secara letterlek atau secara harfiah. Kemudian yang kedua, Hadrat Masih Maud pun menyampaikan bahwa jika tanda-tanda itu zahir secara harfiah seperti tadi, maka ini pun akan bertentangan dengan tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari iman atau keimanan. Karena apa? Karena perintah untuk beriman itu senantiasa beriman kepada sesuatu yang di baliknya itu masih terdapat sesuatu yang tersembunyi sehingga menimbulkan syak atau keraguan di dalam diri orang-orang yang diperintahkan untuk beriman itu. Nah, contohnya berimanlah kalian kepada Allah. Kan kita tidak bisa secara kasat mata melihat keberadaan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya timbul pertanyaan, benar tidak Allah Ta'ala itu ada gitu kan. Nah, kemudian berimanlah kepada malaikat, benar tidak malaikat itu ada. Berimanlah kepada Nabi Allah, ini benar enggak Allah Ta'ala memberikan wahyu kepadanya. Ada keraguan-raguan. Nah, orang yang berhasil melewati atau mengalahkan keraguan-raguan tersebut, lalu kemudian dia berjalan dan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Nabi, beriman kepada kitab, dengan menghilangkan melewati keraguan-raguan tadi, disitulah maka keimanannya itu ada nilainya. Nilai keimanannya. Nilai keimanan itu ya ada di situ. Tapi ketika misalkan orang diperintahkan untuk beriman kepada sesuatu yang sudah jelas-jelas nyata, sama sekali tidak ada keraguan sedikit pun, sudah nampak jelas tadi betul, maka berimannya itu atau keimanannya itu ya tidak ada nilainya. Maka semua orang pun sama. Semua orang pun sama melihat itu. Artinya dia contohnya misalkan berimanlah kepada matahari, bahwa matahari itu ada. Ya orang semua pun bisa melihat matahari, pasti ya percaya, oh iya matahari memang ada. Artinya saya percaya matahari ada karena dia bisa melihat, tidak ada keraguan lagi bahwa matahari itu tidak ada. Tingkatan anak SD sampai orang yang kuliah pun sama, menyaksikan hal yang sama karena jelas terlihat ada. Nah, artinya kepercayaan atau keimanannya itu tidak ada nilainya. Nah, jadi kalau tanda-tanda tadi zahir secara terang benderang dengan cara seperti itu tadi harfiah, maka tidak ada keraguan dan orang beriman pun ya jadi tidak ada nilai keimanan, artinya bertentangan dengan tujuan atau maksud-maksud perintah untuk beriman itu sendiri. Oke. Saya sedikit meng-highlight tadi Bapak menyampaikan ada tanda-tanda yang berbentuk sugro. Dan ini bisa sebagian bisa secara letterlek tergenapi, ada yang sebagian tidak bisa secara letterlek tergenapi. Dan ini disampaikan secara kiasan. Dan ada juga yang Bapak sampaikan bentuknya kubro, tanda yang kubro, dan ini tidak mungkin tergenapi secara letterlek. Dan ini bentuknya majazi, ada takwil lain di baliknya ya Pak ya. Nah, artinya nubuatan atau tanda yang berbentuk kubro ini sama sekali tidak bisa tergenapi secara letterlek karena dua hal. Yang pertama akan bertentangan dengan ayat Quran yang Bapak sampaikan tadi surah Al-Hajj, dan yang kedua bertentangan dengan tujuan keimanan. Mengimani sesuatu yang sudah jelas tentu tidak ada nilai keimanannya. Dan inilah poinnya di sini. Artinya apa yang menjadi tanda-tanda sebelum kemunculan Masih Maud yang disampaikan di beberapa hadis seperti Dajjal, Yajud Majus, Dabatul Ard, ini bukan secara letterlek tergenapi, begitu ya Pak ya. Nah, mengenai Dajjal, Yajud Majud dan beberapa hal lainnya ini sudah kita bahas di buku Hadrat Masih Maud Syahadatul Quran mengenai tanda-tanda ini. Tetapi saya ingin mengutip mengenai Dajjal ini karena memang di sini juga disampaikan, dibahas mengenai hal ini dikutip dari hadis Muslim ya Pak ya. Hadrat Hamim Ad-Dhari radhiyallahu an. Pertama saya ingin Bapak mungkin bisa membacakan hadisnya seperti apa. Lalu kemudian saya akan bertanya
poin-poinnya. Ya. Hadisnya dulu saja. Ya, baik. Nah, ya jadi ini betul tadi hadis Muslim ya dari Hadrat Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, dan ini hadisnya cukup panjang ya, jadi mungkin tidak bisa kita bacakan secara keseluruhan. Terjemahannya aja bisa sampai ya 2,5 atau 3 halaman ya. Nah, ini panjang. Jadi pada intinya atau poinnya Hadrat Tamim Ad-Dari radhiyallahu an ini beliau menyampaikan sebuah kabar kepada Rasulullah SAW, dan ini berkenaan dengan Dajjal ya. Jadi Hadrat Tamim Ad-Dari ini menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa suatu kali ini kasyaf ya, suatu kali beliau dengan 30 orang sahabat lainnya berlayar dan terombang-ambing oleh ombak sampai 1 bulan lamanya di lautan, dan pada akhirnya beliau terdampar di sebuah pulau di tengah-tengah lautan. Kemudian pada waktu menjelang malam berjumpa dengan seekor hewan atau binatang. Disebutkan di dalam hadis itu bahwa binatang ini bulu-bulunya itu begitu tebalnya dan begitu kaku. Lalu kemudian terjadi dialog lah ya antara dalam cerita Hadrat Tamim Ad-Dari ini terjadi dialog dengan binatang tadi, yang nama binatang itu adalah Al-Jassasah ya. Nah, lalu binatang ini menyampaikan bahwa silakan engkau temui orang yang berada di tempat ibadah itu. Nah, masih di pulau itu juga. Akhirnya beliau ini kemudian pergi untuk menemui atau menjumpai orang yang seperti diisyaratkan oleh Al-Jassasah tadi, binatang tadi, bisa berbicara, diceritakan gitu. Akhirnya setelah sampai di tempat yang ditunjukkan, di situ ada seorang yang beliau ini menceritakan bahwa orang ini ukurannya sangat besar, tidak pernah ada yang lebih besar dari itu sepanjang hidup beliau melihat. Lalu kemudian tangan dan lehernya terikat ya dengan rantai-rantai, kemudian dari dari kedua lututnya sampai ke pergelangan kakinya itu pun diikat dengan besi sedemikian kuatnya. Lalu ya terjadi dialog juga, siapakah kamu? Aku ini ya Al-Masih, maksudnya Al-Masihud Dajjal itu ya. Lalu kemudian orang ini yang dilihat oleh Hadrat Tamim ini kemudian menceritakan bahwa bertanya ya, terjadi dialog juga. Dia menanyakan mengenai keadaan suatu daerah, mengenai pohon kurma di suatu daerah. Lalu ditanya oleh Hadrat Tamim berkenaan dengan apanya, berkenaan dengan buahnya, apakah masih berbuah. Lalu kemudian dijawab ya masih berbuah. Nah, ini sebentar lagi akan tidak berbuah dan lain sebagainya. Lalu kemudian bertanya juga mengenai seorang ummi ya, yaitu Rasulullah SAW maksudnya. Intinya dijawab. Lalu kemudian orang ini yaitu Dajjal ini memberikan instruksi atau perintah bahwa kalian ini harus taat kepadanya. Lalu kemudian jika saya diizinkan ini, maka saya akan keluar selama 40 malam lalu berkeliling ke semua tempat kecuali Taibah dan Mekah. Nah, seperti itu. Jadi panjang sekali ini hadisnya. Pada intinya seperti itu ya. Oke. Ada beberapa hal yang tadi saya tangkap mengenai Dajjal ya Pak yang disampaikan di dalam hadis ini, dan unik. Yang pertama adalah Dajjal itu memberikan kabar suka, kemudian malah menghimbau atau menyuruh untuk mentaati Rasulullah, dan kemudian seolah-olah Dajjal itu menunggu izin dari Allah Ta'ala, mungkin semacam menunggu ilham dari Allah Ta'ala, agar kemudian bisa turun ke bumi. Ini hal yang menarik, bagaimana Dajjal ini melakukan hal ini. Apakah ada penafsiran atau penjelasan Hadrat Masih Maud mengenai hal ini? Ya, nah kemudian Hadrat Masih Maud memberikan sebuah penjelasan yang cukup terperinci dan panjang. Nah, Hadrat Masih Maud terlebih dahulu menegaskan bahwa tanda-tanda ataupun peristiwa yang terjadi di dalam cerita atau di dalam kabar yang disampaikan oleh Hadrat Tamim Ad-Dari ini tidak bisa diartikan secara harfiah atau secara letterlek. Ini juga sama dengan tanda-tanda yang tadi. Karena apa? Karena ini akan bertentangan dengan ayat Al-Quran juga. Contohnya tadi disebutkan ya oleh Pak Hafiz bahwa seolah-olah diceritakan di dalam peristiwa ini orang yang disebut Dajjal tadi seolah memberikan kabar gaib gitu ya, kabar-kabar gaib mengenai suatu daerah dan lain sebagainya. Nah, sedangkan Al-Quran dengan jelas berfirman Allah Ta'ala dalam Al-Quran bahwa la yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa manir tadomir rasul. Jadi Allah Ta'ala itu tidak memberikan penguasaan, tidak menzahirkan kabar-kabar gaib kecuali kepada Rasulnya. Nah, bagaimana kemudian Dajjal, seseorang yang sangat jauh, tidak memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bisa menyampaikan kabar-kabar mengenai hal yang gaib seperti dijelaskan di dalam hadis tadi. Jadi jelas, ini tidak bisa diartikan secara harfiah karena akan bertentangan dengan hadis ini. Nah, kemudian yang kedua, Dajjal itu menyuruh untuk
Mentaati Rasulullah. mentaati Rasulullah kepada orang-orang. Nah, ini pun bertentangan dengan logika. Karena apa? Karena Dajjal itu justru bangkit atau dibangkitkan menentang Islam, menentang Allah Ta'ala, menentang Rasulullah SAW, kan ajaran-ajaran Islam. Tapi kemudian di dalam Kasyaf tadi diceritakan bahwa dia ini memerintahkan orang untuk mentaati Rasulullah. Jadi sangat bertentangan sekali. Jadi ini pun tidak mungkin terjadi secara letterlock ya, secara letterlock seperti itu. Nah, intinya bahwa hadis-hadis ini, peristiwa di dalam hadis ini tidak bisa diartikan secara harfiah karena bertentangan tadi dengan Al-Quran dan logika. Oke. Lalu penafsiran Hazrat Masih Maud seperti apa? Nah, kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau memberikan penjelasan sebenarnya yang dimaksud dengan hal ini adalah contohnya tadi si Dajjal ini kan dia terikat tangan dan lehernya, kakinya dirantai diikat dengan besi begitu kuatnya. Ini menggambarkan kepada masa-masa di mana ketika Islam memperoleh kejayaan atau memperoleh kemenangan, maka tidak ada kekuatan manapun atau tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halangi kemajuan atau kemenangan Islam itu, karena ibarat tadi Dajjal itu diikat dengan begitu kuatnya, jadi tidak bisa menghalang-halangi, tidak bisa bergerak untuk menghalangi kemajuan-kemajuan yang akan diraih oleh Islam sesuai dengan yang dijanjikan. Oke. Yang terakhir Bapak, kalau misalkan kita melihat di buku ini ada juga kasidah beliau tuliskan di dalam buku ini. Bapak bisa jelaskan sedikit apa mengenai isinya dan jelaskan beberapa bait isinya tentang apa saja? Nah, di dalam buku ini juga seperti buku sebelumnya, Hadrat Masih Maud menulis kasidah, dan kasidahnya sama juga berkenaan dengan pujian dan sanjungan terhadap wujud suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beberapa bagiannya saja mungkin di sini sebagai contoh ya, kita coba bacakan. Hadrat Masih Maud menulis pada bagian pertengahan, beliau menulis, wa inna imami sayyidur rusuli Ahmadu. Wa inna, dan sesungguhnya imamku sayyidur rusuli, pemimpin para rasul, Ahmadu, yaitu Hadrat Ahmad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rodinahu matbu'an warobi yang zuru. Jadi kami ridho kepadanya sebagai orang yang ditaati, yaitu beliau itu harus ditaati, warobi yang zuru, dan Tuhanku menyaksikan atau melihat. Nah, kemudian di sini ditulis wala syakka anna Muhammadan syamsul huda, dan tidak diragukan lagi sedikit pun bahwa Muhammad Rasulullah SAW itu adalah syamsul huda. Jadi beliau adalah mentari atau matahari petunjuk. Nah, ini yang ditulis oleh beliau. Kemudian beliau pun menulis juga di sini lahu darajatun fauqa kulli madarijin. Jadi beliau itu memiliki derajat-derajat di atas segala derajat. Artinya derajat yang beliau miliki adalah derajat yang paling tinggi di atas semua derajat. Kemudian lahu lama'atun la yaliha tasawwuru. Jadi beliau pun memiliki kecemerlangan yang tidak bisa, kecemerlangan itu digambarkan gitu ya, tidak bisa digambarkan lagi. Jadi bagaimana untuk menggambarkan, saking cemerlangnya beliau, sulit untuk kita menggambarkan kecemerlangan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jadi setidaknya ya itu dua sebagai contoh. Di sini Hadrat Masih Maud menulis cukup banyak ya. Bisa dibaca ya Pak ya, dibaca sendiri, dibuka bukunya, khazanahnya bisa diterjemahkan sendiri. Yang intinya adalah kasidahnya adalah mengenai puji-pujian yang beliau sampaikan terhadap Hadrat Rasulullah SAW. Sebagaimana buku ini juga dilayangkan atau dikirimkan ke Mekah sebagai tempat kelahiran Hadrat Rasulullah SAW. Dan melalui buku itu beliau pun membuktikan bagaimana kecintaan beliau terhadap Rasulullah SAW melalui kasidah-kasidah ini. Betul. Baik, mungkin saya kira cukup pembahasan untuk kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas bisa menambah wawasan para pemirsa di rumah. Amin. Baik. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Hamamatul Busyra, yang artinya merpati pembawa kabar suka, yakni buku ketiga dalam jilid ke-7 Ruhani Hazain. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas pada hari ini, pada episode kali ini, bisa menambah wawasan kita, bisa meningkatkan keimanan kita kepada Hadrat Masih Maud SAW, pada Hadrat Rasulullah SAW, dan semakin kembali memperkuat rasa ingin tahu kita untuk semakin memperdalam khazanah-khazanah yang ditulis di dalam buku-buku beliau. Saya Hafizur Rahman, mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.